Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adela Koro di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa Radio Republik Indonesia Manado. Pendengar, Jaksa Menyapa selalu hadir setiap hari Kamis dan biasanya hadir di studio RRI Manado. Namun saat ini kita berubah suasana ya. Kita berada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, langsung dari lantai 2, tepatnya di ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mengangkat topik peran perempuan sebagai penegak hukum. Dan sudah ada di samping saya Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Dita Prawitaningsih SHMH. Selamat pagi Ibu Ade. Apa kabar nih Bu? Baik Ibu Ade. Cuaca cerah secerah wajah Ibu nih pagi hari ini. Saya tiap hari selalu cerah. Baik Ibu. Nah, sesuai topik kita di pagi hari ini, saya informasikan juga Bu, kita akan mengundang nanti narasumber. Kita akan membuka line telepon di sesi kedua. Nantinya mereka bisa langsung berinteraksi dengan Ibu. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya kiat-kiat. Itu nanti di sesi yang kedua. Nah Bu, di pagi hari ini kita mengangkat peran sebagai penegak hukum. Kita santai-santai sharing bersama pendengar ya Bu ya. Nah, sebelum Ibu bisa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ini, artinya orang nomor 1 ya di Kejaksaan. Sebelumnya bisa Ibu bagi dong buat pendengar apa saja sampai bisa di kursi nomor 1 di Kejaksaan. Silakan Ibu. Untuk menjadi orang nomor 1 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kami semua jaksa itu perlu proses ya Bu. Yeah. Diawali dengan sendirinya kami mengikuti tes di kejaksaan. Demikian juga saya awalin itu dari bawah, saya merangkak. Kemudian yang penting bagi saya adalah bukan saya mencapai posisi itu, tetapi saya selalu memulainya dengan kerja keras dan memberikan yang terbaik. Dan akhirnya saya sampai kepada posisi itu. Pendidikannya nih dari mana dulu sampai bisa? Saya dari Universitas Brawijaya Malang. Dari Malang ya? Iya. Ya. Nah dari situ ada jenjang lagi nggak Bu sampai bisa? Oh ya, saya dengar mohon izin Ibu sekarang sudah menjadi jaksa utama Madya Bu. Selamat Bu ya. Saat ini kalau Terima kita kasih, bintang Bu 2 Bu ya. Terima kasih Bu Adi. Sukses selalu Bu pastinya ya. Nah Bu, dari peran Ibu sampai kan kita sebagai ibu rumah tangga, apalagi sekarang ini memperingati Hari Kartini Bu ya. Wanita-wanita tangguh, wanita-wanita hebat seperti Ibu juga bisa sharing. Nah Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, bahkan di organisasi Muspida nih Bu, bagi dong seperti apa gitu supaya bisa ibu-ibu lain bisa menjadi pengalaman. Sebagai perempuan memang kalau kita melihat di Kartini itu
perempuan bagi saya adalah pilihan hidup, ada pilihan hidup sebagai ibu tentunya, dan sebagai saya wanita karir. Dan itu intinya saya harus bisa membagi keduanya, bisa berjalan dengan baik seperti itu. Sehingga saya sebagai ibu, sebagai istri bisa melaksanakan tugas saya dengan baik. Demikian juga saya bisa melaksanakan tugas dengan baik selaku saya pegawai negeri, dalam hal ini sebagai jaksa dan kepala kejaksaan tinggi. Itu bagi saya adalah yang harus bisa berjalan seimbang. Seperti itu Bu Ade. Bangga dong kita ya sebagai wanita-wanita penerus dari Kartini, dan seperti ibu lah bisa duduk di kursi nomor 1 kejaksaan ya Bu. Nah, dari sekian pengalaman ibu, ada nggak sih kira-kira yang bisa share untuk pengalaman yang benar-benar membuat ibu kadang sakit hati, kadang senang gitu Bu? Silakan, seperti apa nih Bu? Di mana saya ditugaskan di setiap tempat selalu mempunyai hal-hal yang sangat mengena di hati saya. Pada saat saya kepala kejaksaan tinggi yang pertama, saya adalah ini langsung saya mendapatkan ini ya jabatan, itu adalah di kepala kejaksaan negeri Tanjung Perak di Surabaya. Surabaya, iya. Di situ adalah daerah saya, di mana saya pernah dibesarkan. Karena saya orang Jawa Timur Bu ya. Tentu saja wilayahnya pasti banyak yang kenal saya. Sebagai kepala kejaksaan negeri, saya harus bisa bertindak tegas. Bahwa meskipun itu adalah teman saya, itu saya kira. Kemudian pada saat saya kepala kejaksaan negeri Purwokerto, dulu mungkin pernah pertama kali yang mengangkat rektor untuk kasus korupsi adalah saya, rektor Universitas Sudirman ya, Jenderal Sudirman di Purwokerto. Itulah pertama kali rektor diangkat karena kasus korupsi. Sempat agak membuat situasi akademisi agak goncang, tetapi itulah tugas saya, bahwa meskipun itu pendidik, kalau salah harus tetap ditegakkan. Nah, Bu, kan tadi banyak mungkin teman-teman lettingnya, teman sepermainan mungkin juga sama-sama di kesatuan. Ada nggak sih kira-kira ada anak buah, tapi gimana ya, ada sesuatu hal kasus misalnya, tapi harus tetap walaupun teman atau apa tetap diberantas atau tetap ditegakkan, seperti apa nih Bu? Ada nggak pengalamannya? Kalau teman nggak pernah ya, belum pernah ya. Tetapi orang yang saya kenal, tetapi prinsip saya adalah saya berjalan tanpa beban. Seperti itu. Yang penting tugas saya ini adalah harus dipertanggungjawabkan. Semuanya harus saya dudukkan sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, Ibu juga pastinya sebagai wanita, kita sebagai ibu rumah tangga, berkeluarga. Nah, untuk peran Ibu sendiri di rumah tangga, karena sibuk ya dari pagi sampai sore bahkan sampai malam ya Bu ya. Gimana nih kiat-kiatnya Ibu? Karir saya adalah pilihan hidup saya. Dan itu ada perjanjian awal dengan suami saya. Saya boleh bekerja, tetapi saya tidak boleh meninggalkan tugas utama saya sebagai ibu dan sebagai istri. Saya sering ditugaskan di luar kota. Memang seorang jaksa, siapapun itu, pastinya harus berpisah dengan keluarga. Dan bagaimana saya mengatur waktu untuk bisa menjadikan dua anak saya semua dokter sekarang. Wah hebat. Saya bukan masalah kita harus bertatap muka untuk mendidik anak, tetapi bagaimana pendekatan kita dari hari ke hari. Anak saya tinggalkan kami tinggal di Jakarta. Jadi pada saat saya meninggalkan kedua anak saya tugas sebagai kepala kejaksaan negeri pertama itu di Surabaya. Anak saya yang satu masih kelas 1 SMP dan yang kedua masih SD saya kira. Itu masih perlu sekali bimbingan saya. Betul. Tetapi itu tidak merupakan halangan bagi saya. Anak saya harus tetap tumbuh berkembang dengan baik. Setiap hari saya kerja sama dengan suami saya, meskipun suami saya juga sering meninggalkan tempat Jakarta karena suami saya juga kerjanya
harus muter-muter Iya. seperti itu. Lewat telepon, kebetulan saya punya asisten rumah tangga yang sangat saya percaya. Sejak anak saya kecil Iya. sampai anak saya sudah jadi dokter, dia ikut saya terus. Masih terus, ya, dari Bu, ya. situlah saya tiap hari ngontrol anak saya dari hari ke hari. Jadi puji Tuhan anak saya semuanya sudah berhasil sekarang. Puji Tuhan. Iya. Artinya komunikasi yang penting lancar, Komunikasi Bu, yang ya. efektif ya. Iya. Komunikasi yang efektif tidak harus tiap hari ketemu anak. Iya. Kalau nggak efektif nggak ada gunanya menurut saya. Say hello aja udah cukup, Bu, ya. Iya. Yang penting ada pendekatan Betul. hati. Nah, Seperti untuk itu. suami sendiri gimana nih, Bu? Suami saya sangat mendukung penuh, meskipun suami saya juga nggak kalah sibuk dengan saya. Tetapi setiap hari pagi, paling nggak pagi saya selalu, masih sampai sekarang saya bertugas untuk membangunkan dengan Video call bisa ya, video Bu, call ya? bisa, mengingatkan segala Betul. macam dan mengingatkan kebutuhan dia untuk ke kantor dengan lewat asisten saya. Jadi tugas saya sebagai ibu dan istri tetap meskipun saya Sibuk. sibuk ya Tetap seperti itu Bu dilaksanakan. Ade ya. Ya, hebat ya, Bu, ya. Kartini penerus pastinya selalu hadir, dan seperti ibulah menjadi contoh buat ibu-ibu dan para penerus generasi muda yang bisa menjadi dorongan agar bisa seperti Kartini yang ada di hadapan saya juga. Nah, Ibu, ini selang berwaktu dari Surabaya sampai tiba ke Manado, pastinya ada pengalaman-pengalaman juga lah yang bisa membuat orang lain sebagai pendorong buat pendengar. Dari sisi Ibu sendiri, silakan Ibu. Saya dari Surabaya itu melewatin beberapa jabatan ya. Dari Surabaya saya ke Banten sebagai asisten pidana umum. Kemudian dari Banten saya masuk lagi ke Kejaksaan Agung. Dari situ saya keluar lagi ke Jawa Tengah. Kemudian saya masuk lagi ke Jakarta. Saya keluar lagi, kemudian itu tahap per tahap. Saya sebelumnya juga pernah di Sulut sebagai Wakajati. Jadi berapa bulan yang lalu ya. Jadi saya Wakajati Sulut. Saya masuk kembali ke sini adalah bulan Desember. 5 bulan sebelumnya saya Wakajati Sulut. Jadi setelah jadi Wakajati Sulut selama 7 bulan, saya keluar ke Jawa Tengah sebagai Wakajati 5 bulan. Kemudian saya masuk lagi ke Sulawesi Utara sekitar tanggal 12-an Desember tahun kemarin. Bulan Desember ya. Iya, jadi itu melewatin daerah-daerah Indonesia ya. Butuh proses, Bu, ya. Nah, untuk Ibu juga pastinya sudah banyak tempat yang Ibu tempati dan berbagai atau beragam macam anak buah ya, Bu, ya, istilahnya stafnya. Nah, kiat-kiat apa sih, Bu, agar bisa seperti Ibu? Hebat masalahnya seorang wanita, apalagi kita di 21 April ini kita menjelang peringatan Hari Kartini. Setiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing. Iya. Dan saya mempelajarin itu. Pendekatan saya dengan teman-teman anak buah ini pakai hati. Karena saya ibu, saya wanita. Pakai hati pasti kena. Kalau ada yang agak pastilah. Kalau kedatangan pimpinan yang wanita, mereka pasti laki-laki terutama ya, itu pasti agak melihat sebelah mata. Pasti itu mempunyai pimpinan yang seperti itu. Tapi itu bagi saya bukan merupakan suatu saya mundur, enggak, merupakan tantangan saya ya, coba Bu. lihat, itu pernah saya alamin. Pernah waktu saya kajari yang pertama, ada salah satu kasih yang terkenal tidak pernah cocok dengan kajarinya. Pernah saya seperti itu, saya dekatin kasih itu, saya ajak ngomong dari hati ke hati. Ayo kita kerjasama membuat kantor ini semakin memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Apa yang kamu bisa kasih berikan pada kantor ini. Saya ajak ngomong. Saya adakan setiap hari Rabu
itu ada coffee morning dengan para kasih. Dan sampai sekarang itu saya lakukan dengan para asisten di sini. Jadi dengan begitu saya ajak ngobrol, mereka pasti terbuka dan itu nyambung. Jadi sambung rasa, sambung hati. Kalau udah kena hati, saya yakin itu pasti bisa. Semua pekerjaan bisa teratasi. Iya, betul. Jadi semuanya dari lubuk hati yang paling dalam ya Bu ya. Baik, Bu, kita ke topik ya, untuk peran perempuan sebagai penegak hukum. Nah, dari sisi Ibu sendiri, perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini kan termasuk sudah banyak nih Bu ya, menduduki jabatan-jabatan. Nah, terlebih khusus lagi Ibu sebagai penegak hukum. Dari sisi Ibu untuk sebagai perempuan seperti apa nih Bu? Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, perempuan itu kodratnya, kalau bagi saya perempuan itu harus kuat, harus strong, seperti itu bagi saya. Tapi tetap smart juga ya. Tetap harus pintar, harus pintar, harus kuat, harus pintar, harus bijak, seperti itu. Jadi saya berusaha untuk bisa seperti itu. Jadi kekuatan aja tanpa kepintaran. Betul. Kekuat bukan kuat badan ya Bu ya, hatinya kuat, pikirannya juga harus kuat, harus smart bukan hanya berarti smart dalam arti teori, tetapi smart dalam segala hal. Asik. Bagi saya seperti itu Bu. Iya, jadi semuanya dari hati ya. Karena saya punya prinsip bekerjalah dengan cinta. Kalau Ibu baca di sana, jika kamu tidak bekerja dengan cinta, tetapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaanmu. Karena kalau kita bekerja dengan cinta, kelelahan tidak akan terasa. Bagi saya seperti itu. Jadi seberat-beratnya pekerjaan ya Bu, kalau dari hati cinta pastinya bisa dilaksanakan. Kalau ngoyo, bahasa Jawa, ngoyo, semua akan lelah, semua akan capek. Sedangkan pekerjaan saya sekarang ini perlu apa ya Bu ya? Capek sekali. Badan saya ini capek, tapi saya nggak boleh capek. Jadi nggak boleh ngoyo. Katanya harus tetap semangat ya Bu ya. Harus tetap semangat. Betul. Baik, nih berbicara tentang pekerjaan nih ya Bu. Kita punya, saya pernah juga membaca sekilas tentang undang-undang ya nomor 16 tahun 2004 ini tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bisa digambarkan di sini Bu? Iya, Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 itulah mengenai Undang-Undang Kejaksaan RI. Di situ mengatur apa sih tupoksi dari Jaksa Agung sampai jajaran ke bawah. Seperti itu. Seperti itu, bisa dirinci lagi Bu, kira-kira untuk wewenang Ibu dari sini? Tugas tupoksi saya, tugas dan fungsi saya selalu Kajati itu banyak Bu. Kalau lihat dari undang-undang ini saya bacakan. Itu ada diatur di pasal 792 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Antara lain adalah pelaksanaan pengendalian Kejati dalam melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi dan melaksanakan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Bapak Jaksa Agung RI tentunya. Kemudian pelaksanaan kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif. Kemudian pelaksanaan lidik pratut pemeriksaan tambahan itu di masalah pidana. Kemudian koordinasi, antara lain koordinasi dengan itu Forkominda itu harus kita lakukan. Pelaksanaan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara untuk masuk atau keluar meninggalkan wilayah. Ini kalau saya baca banyak sekali Bu, sampai itemnya sampai huruf J. Saya yang melihat udah full ya, baru ngelihat aja udah full ya. Seperti itu. Itu antara lain yang harus saya kerjakan. Betul. Nah, untuk Ibu sendiri dalam menerapkan setiap apa yang ada dalam undang-undang ini, seperti apa sih Bu, bisa digambarkan kalau dalam pelaksanaan tugas keseharian untuk penegakan juga untuk pengawasannya seperti apa nih Bu ke bawahan? Kajati kan dibantu oleh asisten-asisten. Kita punya nomor 1 urutannya. Kita punya asisten pembinaan, itu adalah mengurusi mengenai urusan dalam kantor, pegawai, gaji, anggaran dan sebagainya, Asbin. Kemudian saya dibantu dengan asisten intelijen, asisten pidana umum, asisten pidana khusus,
asisten pengawasan, asisten perdata dan tata usaha, dan dibantu oleh kepala bagian tata usaha. Ada koordinator-koordinator yang membantu masing-masing asisten. Jadi sebenarnya bagi pekerjaan seperti itu. Saya yang semua yang memanage, tapi masing-masing punya bagian masing-masing yang membantu tugas-tugas saya. Seperti itu Bu Adi. Iya. Jadi se-Sulawesi Utara banyak ya asisten-asisten maupun se-Sulawesi koordinator. Utara itu Se-Sulawesi hanya Utara. ada satu di Kejaksaan Tinggi. Iya. Tetapi kalau se-Sulawesi Utara ada Kepala Kejaksaan Negeri dan ada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Iya, itu dibawa dari Ibu semua ya. Iya, seperti itu. Itulah Bu, saya bisa membayangkan saking luasnya. Nah, terus rumah tangganya Ibu, organisasi ya. Sampai juga mungkin ada organisasi-organisasi di luar pekerjaan ya Bu ya, banyak. Nah itu mungkin Ibu bisa handle sekaligus. Nah pastinya dong Ibu ada pengalaman juga ya di organisasi. Ada yang bikin gelitik biasanya, atau ada juga yang bikin wah. Seperti apa nih Ibu? Bu, organisasi apa? Kami pegawai negeri nggak boleh punya organisasi. Di bawah untuk rumah tangga juga mungkin jauh ya, keluarga jauh ya dari sini. Jadi untuk di Sulawesi Utara hanya fokus ke iya, dan hubungan dengan Forkominda, iya itu aja Bu. Itu aja ya Forkominda. Itu aja sudah banyak menyita waktu dan pikiran. Tapi bagi saya nggak boleh lelah dan nggak boleh capek, harus semangat terus. Tetap semangat apapun kondisinya. Baik Bu, dari pendidikan Ibu sebelum masuk menjadi jaksa ya, apa sih yang tercetus di pikiran Ibu? Kenapa bisa menjadi sampai seperti ini? Terus terang jaksa saya dulu di luar prediksi saya jaksa. Di luar ya? Di luar prediksi saya. Saya dulu senang nulis. Sampai sekarang saya juga baru satu, sebenarnya saya banyak motivasi. Tulisan saya itu satu buku motivasi saya. Saya dulu terus terang pinginnya jadi wartawan. Oh gitu. Iya, memang iya benar. Karena nggak tahu, saya tertarik sekali. Saya dulu sering dijadikan MC, pembawa acara. Wah. Seperti itu, saya sering di mana-mana. Kemudian pada saat saya mahasiswa, Iya. saya tertarik sekali dengan pekerjaan mengenai seperti itulah Bu ya. Jadi kemudian suatu ketika pada saat itu saya lulus dari Fakultas Hukum, ya. Saya sudah diterima di salah satu jauh tapi swasta, BUMN ya, swasta tapi jauh. Bapak saya tidak melepas saya. Tiba-tiba ada bapak saya baca di koran, kejaksaan terima pegawai. Saya bilang apa ya jaksa itu? Benar saya tidak tahu. Taunya ya jaksa itu yang suka hukum-hukum nuntut orang ya. Saya bilang gitu. Seperti karena depan saya kebetulan rumah dinas bapak saya di Malang adalah pengadilan negeri. Jadi kalau saya ada tugas, saya ngelihat ke pengadilan, oh tugasnya jaksa itu nuntut orang. Kemudian cobalah kamu ikut tes dengan berat hati. Ya saya boleh terus terang dengan berat hati ya. Sedangkan besok adalah penutupan. Sehingga tulislah itu dengan dibantu oleh bapak saya. Nulis itu surat zaman dulu kan belum ada email. Sekarang kan bikin apa? Serba online itu kan serba ada email, dulu masih ditulis. Jadi bapak saya yang diktein, terus saya yang nulis, posin bapak saya. Bapak saya ngeposin. Saya bilang ya, kemudian katanya saya dipanggil tesnya waktu masih di Jakarta. Di Jakarta saya ikutin aja. Saya orangnya memang let it flow, ngikutin. Tapi bukan berarti saya nggak berusaha, tetap. Kemudian saya tes. Pertama lolos di Jakarta, saya di Malang. Di telepon lolos, tes tertulis. Terus tes, psikotes. Saya semuanya tanpa beban. Seperti itu. Jadi psikotes saya lolos. Kalau seperti ini saya jadi ingat ibu saya. Karena apa? Ibu saya mengantar saya dengan naik kereta api. Pada saat tes ya Bu? Almarhum ibu saya. Iya. Ibu saya ingat. Ibu saya yang mengantar saya. Ibu saya yang
Sampai mengawal sampai saya tes terakhir. Iya. Kemudian saya sudah kembali ke Malang. Karena waktu itu memang saya benar-benar masih fresh graduate ya. Saya masih belum punya, waktu itu saya 25, belum ada 25 saya lulus ya. Jadi saya belum punya pikiran yang macam-macam. Kemudian lulus tes, saya dipanggil harus ke Jakarta mengambil surat SK itu. Saya tidak ada, pasti saya akan dikembalikan ke Jawa Timur karena saya orang Jawa Timur. Pikiran saya nyampe, kemudian saya ambil SK. Bapak itu kepala bagian. Bapak itu memberikan saya surat SK. Aduh Pak siapa ya, lupa saya. Udah pensiun sekarang beliau. Coba dibuka, tempatkan di mana? Saya buka, saya ditempatkan di Jakarta, di Kejaksaan Agung. Saya bilang kayak gitu. Tapi ya saya itu kan orangnya, ya sudah, kayak gitu ya. Udah saya ikutin aja. Saya langsung telepon karena harus surat segera masuk. Saya telepon, tapi saya bilang saya minta waktu. Saya kan nggak tahu saya tempatin di sini. Saya harus belum punya seragam, belum punya apa-apa. Saya pulang dikasih waktu seminggu kalau nggak salah. Saya siap-siap, saya nyari kos. Sudahlah, dimulailah karir saya sebagai calon pegawai negeri di Kejaksaan Agung. Tahun berapa ya Bu ya? Awalnya itu? Tahun 86, saya sudah lama sekali. Ya 86 ya. Seperti itu. Dimulailah karir saya di situ. Setapak demi setapak ya saya jalani. Wah, artinya peran seorang ibu juga ya, sampai ibu bisa pada saat itu saya belum berkeluarga. Pada saat saya belum ya, tapi peran ibu sampai bisa ibu mengantarkan ibu ke orang nomor satu. Ibu saya. Ibu saya. Almarhum ibu saya. Almarhum mama ibu ya. Oke, baik pendengar, di pagi hari ini memang sangat bagus kita bisa berbagi bersama Ibu ya, bersama Ibu Dita pengalaman, dan di jelang 21 April nanti juga kita akan memperingati Hari Kartini. Semoga Kartini setelah dialog ini banyak Kartini muda bisa terangkat dengan motivasi dari Ibu Dita sendiri. Nah, tadi sekilas kita sudah berbincang bersama Ibu Dita ya tentang pengalaman Ibu, backgroundnya ya, sekilasnya tentang dari masa awalnya Ibu Dita dan perjuangan seorang mama atau seorang ibu sampai bisa mengangkat Ibu Dita ke jenjang yang tertinggi di kejaksaan. Nah Bu, masih dengan peran perempuan. Sekilas tadi Ibu sudah menjelaskan juga tentang bagaimana Ibu di sini, keluarga di sana, sampai ibunda juga membantu Ibu sampai pengurusan. Nah, dari suami sendiri nih Bu, saya mau pengen tahu. Suami juga kan beraktivitas. Nah, bagaimana caranya Ibu, Bapak, sama anak-anak agar satu waktu itu harus ada nggak jadwalnya bisa berkumpul? Seperti apa? Iya. Tadi saya sudah ceritakan ke Ibu Ade, meskipun saya kemana-mana saya punya asisten yang sangat saya percaya sejak anak saya kecil. Kemudian kalau dengan suami saya itu komitmen Bu, sebenarnya awal. Komitmen itu bukan hanya diucapkan dengan kata, tetapi harus pakai hati kita. Komitmen itu benar-benar kita laksanakan. Bagaimana berkumpul pada saat saya pulang, seminggu sekali saya usahakan saya pulang Jakarta. Seminggu sekali? Satu minggu sekali, tetapi pada saat saya menduduki Kajati ini, sepertinya itu tidak bisa. Lebih sibuk ya Bu? Ya, 3 minggu sekali. Hari ini saya akan pulang karena pasca. Ya nanti sore. Pada saat itulah kami janji untuk berkumpul, ngobrol tentunya apa yang sudah kita lakukan. Terus rencana-rencana anak-anak ditanya aja pakai apa yang sudah kamu lakukan, seperti itu. Demikian juga kita share, ya ceritalah ada kesulitan atau apa. Disitulah tempat kita benar-benar quality time bersama keluarga, meskipun hanya waktu sedikit, tetapi bagaimana itu kualitasnya. Artinya sudah komitmen pada saat ngumpul tidak ada cara ya selain keluarga. Nggak ada HP juga, nggak ada buka itu. Jadi semuanya harus bersama. Iya. Kegiatannya juga bersama. Kalau kegiatan bersama, anak saya yang satu itu
jarang pulang karena dia tugas dinas di rumah sakit penanggulangan COVID. Kemudian yang satu udah 2 bulan ini dia tidak bekerja karena mempersiapkan, dia harus tes spesialis, jadi dia harus keluar dari pekerjaannya mempersiapkan tes spesialis. Tes spesialisnya ya sebagai dokter spesialis. Iya, harus Bu, ya. kan harus fokus, kalau kerja mungkin nggak bisa fokus untuk mempersiapkan. Nah, ini sementara ibu di sini pasti ada satu waktu dong, misalnya anak ibu gitu yang tayang bungsu atau yang tua tuh sakit atau benar-benar butuh ibu, tapi ibu pun lagi ada di sini nih. Lagi. Soal sakit, 2 minggu yang lalu, Iya. anak saya baru diambil tindakan yang kecil di rumah sakit. Yang bungsu ini Bu yang ya? bungsu. Saya waktu itu mau pulang, telepon. Iya. Mau pulang, tetapi suami dan anak saya justru yang sakit bilang tidak perlu mama pulang. Wow. Doakan saya. Ada kakak yang menemani dan papa. Iya. Seperti itu. Jadi meskipun saya pada saat tindakan enggak jadi tahu nih anak buah saya jadi tahu, padahal pada saat itu tak ada yang tahu. Iya. Dari saat tindakan sehari itu saya benar-benar harus bisa membagi pikiran saya ke rumah sakit dan ke kantor. Tapi puji Tuhan semua dapat tertangani. Anak saya bisa, hasilnya bagus. Alhamdulillah ya Bu ya. Artinya tetap semua berjalan lancar. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar ya itulah salah satu yang harus bisa membagi pikiran. Meskipun batin saya ingin lari ke sana ke Jakarta, betul, Bu. tapi tak mungkin seperti itu, dan anak saya memberi kekuatan, nggak perlu. Iya. Ya bersyukur karena anak juga bisa memaklumi Bu ya kondisinya orang tua serba sibuk, bapak ibunya. Tapi terus terang aja Bu, di sisi hatinya bangga dong. Iya, saya sebenarnya sedih kok kalau anak saya sakit. Iya betul. Tapi saya di sini kan juga harus memimpin banyak orang. Iya. Saya nggak boleh kelihatan sedih atau loyo. Iya. Itu harus seperti Harus itu. benar-benar fokus ya. Saya harus profesional. Betul, profesional. Baik. Nah, untuk dalam hubungan dengan masyarakat sendiri Ibu seperti apa nih? Keluarga besar misalnya dari Kejaksaan Tinggi Negeri sendiri atau sampai se Sulawesi Utara ini seperti apa Ibu? Saya merasakan baik, tetapi kalau untuk saya baik pasti saya ngomong baik. Tapi bisa Ibu tanyakan kepada yang ada nih di sini nih, bagaimana saya? Iya. Seperti itu. Oke. Nah, dengan keluarga sendiri dari pihak Ibu, pihak Bapak juga tetap share-share aja Bu. Iya, kami kan sekarang ada WA keluarga. Jadi kalau saya sehari nggak muncul begitu, ada apa seperti itu. Biasanya kan saling nyambut, saling sambung di grup. Iya, seperti itu. Baik. Nah Bu, sedikit nih dari Ibu lihat dari sisi wanita, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, Manado lebih khusus. Ibu kan udah berapa bulan. Nah, perempuan-perempuan yang berada di Manado sendiri seperti apa nih Bu? Perempuan Manado cantik-cantik. Cantik ya. Cantik-cantik. Kayak Ibu lah. Terus Bu? Banyak yang pintar. Pintar ya. Meskipun apa ya, setiap karakteristik beda-beda, ada kelebihannya, pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Namanya juga ciptaan Tuhan. Ya kan Bu, meskipun itu ya pasti ada satu orang ada yang pintar, tapi pasti itu tidak sempurna. Kami manusia kan nggak ada yang sempurna. Seperti itu. Hanya Tuhan yang sempurna ya Bu ya. Hanya Tuhan yang sempurna. Nah, baik Bu, dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan Ibu, khususnya selama Ibu ada di Sulawesi Utara, dulu masih Wakajati ya Bu ya, sekarang sudah Kajati. Nah, ada program-program Ibu waktu di Kajati sendiri seperti apa? Apa bisa dilanjutkan sekarang atau seperti apa Bu? Atau masih ada yang memang belum terlaksana? Sejak Waka maksudnya? Iya, dari Waka sampai sekarang dilanjutkan tidak? Waka itu kan kalau menurut Perjanya tugasnya adalah membantu Kajati. Membantu, iya kan. Pada saat itu saya Waka pada saat Waka Kajatinya adalah Pak Andi Iqbal. Mungkin kenal. Seperti itu, hubungan kami sangat bagus sekali antara Kajati dan Waka. Tahun 2019 kami berhasil untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi
di Kejati Sulut. Dan itu saya lanjutkan sekarang. Kemarin baru pencanangan BBBM. Itu wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi biasanya kami ada predikat-predikat seperti itu. Kemarin kami sudah berhasil 2019 meraih predikat WBK pada saat Waka, dan kami harapkan nanti saya teruskan perjuangan untuk meraih WBBM di 2021. Kemarin baru saya canangkan. Baru Seperti kemarin itu, ya, Bu? baru kemarin. Setelah mudah-mudahan Ibu menduduk, ya? iya, mudah-mudahan itu bisa berhasil. Amin. Nah, sampai bisa ke WBBM seperti apa nih, Bu? Di BBK itu kan ada peningkatan, ada 6 zona, 6 zona yang harus pelayanan yang harus kita tingkatkan. Pelayanan, itu kan ya. intinya adalah pelayanan publik ya. Ya. Bagaimana kita dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulut untuk meningkatkan public trust, seperti itu. Kita banyak, ini saya kalau cerita bisa satu buku, tapi intinya adalah bagaimana kita untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di Sulut. Dan ini BBBM itu demikian juga, kita akan lebih meningkatkan lagi di bidang penegakan hukum tentunya, seperti itu. Jadi terutama pelayanan kepada publik ya, sampai bisa mencapai WBBM-nya. Nah, iya itu nanti ada penilaian dari Menteri Menpan ya Theo ya, Menteri Menpan, Kemenpan. Oke. Nah, Bu, banyak kasus di Sulawesi Utara, terlebih juga khususnya untuk Manado. Kasus-kasus apa sih, Bu, yang besar yang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan sendiri, Bu, untuk yang level-level besar ya, Pak ya, Bu ya, karena saya dengar ada banyak kasus. Nah, sudah diangkat seperti apa nih, Bu? Silakan. Masyarakat Sulawesi Utara sudah mengetahui kasus-kasus pada saat saya masuk. Apa yang sudah diangkat itu adalah melanjutkan perkara yang dulu, yang sangat menyita perhatian publik Sulawesi Utara dan juga Indonesia ya. Seperti itu kasus pemecah ombak di Minahasa Utara. Iya, itu yang pertama ya, Bu ya. Itu saya melanjutkan yang tidak selesai, yang sempat tidak selesai, sekarang kita selesaikan. Seperti itu, Bu. Pemecah ombak. Baru pemecah ombak aja ya, Bu? Ombak di Minahasa Utara. Minahasa Utara. Itu yang baru saya naikkan ya, kemarin sudah. Tentunya di media sudah dimuat. Diekspos. Iya, diekspos. Ibu Ade pastinya sudah tahu yang membuat mungkin kepercayaan publik di Sulawesi Utara meningkat dengan kinerja Kejati Sulut pada saat ini. Iya. Karena itu adalah yang lama sekali tidak diangkat, seperti itu. Akhirnya sekian tahun ya, sekian lama baru bisa muncul ya, Bu ya. Setelah dari kepemimpinan Ibu. Baik, pendengar, kami menantikan Anda di 0812 1864 3380. Silakan untuk Anda yang ingin menanyakan langsung di kesempatan pagi hari ini. Oke, sudah ada yang masuk nih. Kalau dalam hal penindakan nih, Bu, selaku jaksa perempuan, pendekatan apa yang akan Ibu lakukan? Apakah tetap dengan melakukan pendekatan hukum atau dengan pendekatan hati? Dan seandainya misalnya nih, Bu ya, ada pertanyaan, ada keluarga yang tersandung kasus misalnya, nah bagaimana tentang hal ini Ibu sikapi? Ini dari Pak John yang ada di Malalayang. Ya, pertanyaan kalau dalam hal penindakan selaku jaksa perempuan nih, Bu. Pendekatan apa yang Ibu lakukan? Apakah tetap dengan melakukan pendekatan hukum atau dengan pendekatan hati? Selamat pagi Pak John, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagai penegak hukum, saya tetap berdasarkan peraturan-peraturan dan koridor-koridor hukum yang berlaku. Seperti itu. Apabila ada keluarga saya yang tersangkut, saya tetap melakukan itu, tetap. Walaupun keluarga tetap ditegakkan. Tetap. Oke. Karena itu pernah terjadi. Pada saat itu ada yang minta tolong. Pada saat saya aspidum. Iya. Saya tidak bisa mempengaruhi. Biarlah hukum tetap ditegakkan. Karena ada prinsip
Terima kasih. Iya. Makasih Pak John. Oke, terima kasih Pak John ya yang sudah masuk WA-nya. Masih kami nantikan lagi di 0812 1864 3380. Masih dengan peran perempuan sebagai penegak hukum. Nah, tadi Ibu sudah sempat sentil ya bahwa keluarga pun tetap harus ditegakkan. Hukum tetap berjalan ya. Tapi kalaupun yang tidak terlalu ini masih bisa kan Bu? Tidak terlalu kasusnya terlalu besar-besar amat. Kasus adalah kasus, Bu. Jadi tetap ya. Baik, kasus tetap kasus. Hukum tetap harus ditegakkan. Baik Ibu. Nah Bu, dalam peran juga nih untuk penegakan hukum. Jadi satu yang sudah dari sekian tahun sudah muncul dan sekarang sudah diangkat. Ada sehingga kendala-kendala kenapa sampai bisa sekian tahun baru sekarang Ibu bisa tegakkan? Saya tidak melihat kemarin. Saya berjalan masa sekarang. Sehingga Betul, saya iya. sekarang bisa saya angkat sesuai dengan koridor hukum. Oke. Jadi dari sekian tahun sudah bisa diangkat. Nah, apalagi ya? Ada lagi nggak Bu kasus-kasus besar yang saat ini dihadapi dan siap untuk tegakkan? Nanti pasti media tahu. Kalau kita akan mengangkat sesuatu, media pasti tahu. Oke, belum ada bocorannya Bu dikit ya. Setidaknya pendengar juga pengen tahu. Wah, ini satu prestasi gitu loh dari kejaksaan sekian tahun bisa diangkat juga. Belum bisa Bu Ade. Nanti saja kalau sudah pasti kami akan panggil rekan-rekan media. Baik, Ibu tidak terasa juga kita sudah 40 menit ya. Nah, ada juga saran-saran Ibu atau kiat-kiat Ibu kepada perempuan baik yang ada di seluruh Indonesia maupun karena kita ini sampai seluruh Indonesia Bu. Mereka bisa mencapai, bisa mendengar kita dialog kita di pagi hari ini. Nah, lebih khusus lagi untuk Manado. Apa kira-kira agar mereka bisa maju seperti Ibu? Bagi sharing lah Bu. Wanita tetap wanita. Berlakulah sebagai wanita, tetapi harus bisa memilih mana yang terbaik untuk dilakukan. Memilih ya. Kita harus bisa dilihat dari perilaku kita. Karena kalau wanita itu banyak dilihat dari perilakunya. Ya. Makanya berjalanlah dengan baik, itu aja Bu. Kalau saya berlaku dengan baik, berpikir dengan bijak, cerdas, dan pintar tentunya. Ya. Oke, sekarang lagi COVID kan Bu, masih zamannya COVID. Mudah-mudahan ke depan setelah ada vaksin ya, kita harapkan ya untuk masyarakat juga bisa vaksin akan lebih berkurang. Nah, dengan dunia pendidikan yang seperti ini, dari Ibu apa yang bisa dilihat selanjutnya dari sisi Ibu sendiri dengan adanya pelajaran hanya melalui online gitu Bu? Memang dengan adanya pandemi COVID itu banyak sekali kegiatan yang harus kita tata sedemikian rupa, tetap mengingat prokes. Memang itu ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Ya memang harus dilakukan itu online, karena itu kalau kita dilakukan tatap muka kan sangat berbahaya bagi kesehatan. Tetapi itu kebijakan dikembalikan kembali kepada pihak-pihak yang berkewenangan. Mungkin nanti sudah turun zonanya, itu mungkin bisa dicoba. Tetapi yang paling berkepentingan untuk bisa melihat adalah tentunya pihak yang berwenang dalam bidang pendidikan. Seperti itu. Iya, artinya tetap harus dilaksanakan karena memang kondisi. Iya, memang ini kondisi belum. Kita ini seperti berperang tanpa terlihat musuh. Iya, seperti itu. Baik, nah Bu ini vaksin ya, dari vaksin sekarang beredar ya, tapi gimana nih Ibu mengharapkan apa kira-kira buat masyarakat agar vaksin ini banyak takut karena banyak beritanya. Dari sisi Ibu Bu silakan. Saya sudah divaksin. Sudah ya Bu ya? 2 kali. Saya yang pertama, saya adalah orang ketiga yang divaksin di Sulut. Di Sulut ya? Iya. Jadi nggak usah takut, nggak usah. Jadi itu memang vaksin perlu untuk daya tahan tubuh kita. Dan itu vaksin pasti melalui penelitian. Jadi nggak perlu takut. Dan juga puji Tuhan pada saat saya divaksin, saya tidak merasakan apa-apa pada setelah divaksin. Jadi ya fine-fine aja, baik-baik aja saya. Seperti itu. Tapi vaksinnya kan beda-beda. Ibu mungkin vaksinnya versinya beda. Apa yang sudah pemerintah berikan pasti sudah melalui penilaian yang bagus. Jadi percayalah kepada pemerintah bahwa vaksin itu bagus.
Iya. Seperti itu. Karena memang banyak terus aja Bu, banyak yang setelah divaksin ya itu kejadian-kejadian yang membuat mereka jadi tanda tanya. Ya itu mungkin masing-masing orang beda-beda ya. Jadi untunglah Ibu juga sudah pengalaman Ya, Ibu kalau juga. untuk seperti itu Ibu bisa tanyakan kepada yang paling berwenang untuk menjawab. Bagaimana kok beda-beda seperti gitu itu. ya. Tapi Ibu alhamdulillah bagus. Jadi pendengar juga bisa mendengar bahwa jangan ragu karena Ibu adalah orang ketiga yang sudah divaksin. Ketiga ya. Baik. Nah, Ibu, dari peran perempuan sebagai penegak hukum ini, dari Ibu melihat juga di Sulawesi Utara dalam penegakan hukum Ibu yang paling tertinggi ya di kejaksaan ya. Nah, pastinya dalam pergaulannya atau dalam hubungan kemasyarakatan itu seperti apa Ibu lihat di sini nih? Manado aja lah Bu. Perannya dari perempuan sendiri seperti Ibu. Silakan. Maksudnya bagaimana? Ya, Ibu sebagai penegak hukum. Ya, betul. Kan orang takut juga loh ini terus terang aja nih Bu. Saya ini biasa-biasa aja kalau di luar. Bisa tanya tuh, biasa-biasa aja kan. Saya nggak serem. Takut dong, pasti lain-lain juga takut dong. Wah, ini nomor 1 nih Bu. Enggak, saya harus bisa membedakan bagaimana saya kalau di luar, meskipun tetap saya menjaga itu ya. Tapi saya tetap jalan di kemana-mana biasa aja. Ini kan harus bisa dibedakan lah Bu. Ya bergaul seperti itu. Tapi ya biasa aja lah. Iya. Masyarakat juga tahu seperti itu. Oke, baik. Pendengar masih bisa Anda WA lagi di 0812 16 84 ya 3380. Kita masih punya waktu 5 menit ke depan sebelum kita closing ya dengan topik yang tidak terlalu jauh dengan peran perempuan sebagai penegak hukum ya. Ibu Dita juga pastinya siap untuk menjawab ya pertanyaannya. Ini Bu sudah ada nih Pak Joko dari Bandara. Seperti apa sih Bu peran perempuan sebagai penegak hukum? Apakah hanya dilakukan oleh para perempuan yang berprofesi sebagai penegak hukum? Ataukah perlu dilakukan juga oleh semua perempuan dalam membantu pemerintah untuk menjalankan aktivitasnya sesuai aturan hukum yang berlaku? Silakan Ibu. Selamat siang Pak Joko, terima kasih. Sebenarnya untuk penegakan hukum itu kita masing-masing individu itu harus bisa membantu untuk penegakan hukum. Dari contoh-contoh kecil dan bukan hanya perempuan semua, nggak harus penegak hukum juga, semua masyarakat itu harus memberikan pembelajaran ya. Contoh kecil nih prokes, protokol kesehatan, harus pakai masker, harus berjaga jarak. Itu kan sebenarnya juga harus kita bisa ingatkan. Masing-masing ingatkan. Kalau nggak pakai, apalagi saya lihat ini di Manado. Kalau saya olahraga pagi di Megamas banyak sekali yang nggak pakai masker. Harusnya itu kan salah satu penegakan hukum juga. Itu dari hal yang paling kecil kita bisa saling mengingatkan dengan baik tentunya. Pakailah maskermu atau bagaimana seperti itu. Sebenarnya itu jadi tidak hanya untuk kaum perempuan penegak hukum saja, semua masyarakat dihimbau untuk kita sama-sama menegakkan hukum dan saling mengingatkan. Saya pikir seperti itu. Apalagi kalau dari sisi wanitanya, perempuannya untuk pendidikannya kan lebih enak kan sebagai seorang sosok perempuan. Nah baik, tidak terasa Ibu kita 51 menit sudah melintas dari pukul 12. Nah Bu, kira-kira sebagai closing statement di siang hari ini apa yang ingin Ibu sampaikan, apa yang Ibu harapkan? Silakan Ibu, dibongkar-bongkar sedikit. Para pendengar RRI Pro 1 di seluruh Manado dan seluruh Indonesia tentunya. Closing dari saya sebenarnya intinya ikutin koridor-koridor hukum. Apabila Anda tidak mau terjerat pada hukum, itu aja, ikutin. Terima kasih. Ya, jadi pesan terakhir dari Ibu, ikutin koridor hukum. Kalau tidak mau terjerat hukum, nah jangan coba-coba untuk melanggarnya. Baik Ibu, terima kasih dan sudah 2 WA yang sudah masuk ya di kesempatan pagi hari ini.
Senang sekali Ibu di Jaksa Menyapa. Kita Sama-sama, langsung, Bu Ade, terima kita kasih. bisa sharing ya, Iya. apalagi kita dalam rangka Hari Kartini tidak lama lagi. Kita harapkan Bu ya, perempuan-perempuan hebat Iya. muncul, bisa mendampingi Ibu juga, bisa mensejahterakan, bisa membantu juga warga Sulawesi Utara pada umumnya Ibu ya. Seperti itu. Karena peran perempuan saat ini memang sangat diharapkan untuk membantu Iya, pemerintah. iya. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Ade. Seperti itu, wanita harus Iya, pintar. betul, harus pintar dan harus smart. Ya. Baik, pendengar, terima kasih sekali lagi di Jaksa Menyapa siang hari ini dengan topik perempuan, peran perempuan sebagai penegak hukum yang bersama narasumber kita Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Ibu Dita Prawitaningsih SH.MH untuk edisi hari Kamis di lembaran pertama bulan April 2021. Mudah-mudahan kita masih punya sesi lagi Bu ya untuk berikutnya, karena masih banyak sebenarnya juga untuk bisa di-sharing kepada masyarakat pendengar khususnya di Pro 1 RRI Manado Bu. Iya Bu Ya. Ade, apabila kita ada waktu lagi Iya. bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih Iya. Bu sudah Terima banyak, kasih, Bu Ade. sudah berbagi dengan kita, Iya. dengan saya juga, terutama Iya. saya ya. Iya, terima karena kasih kita- Bu Ade. Siap. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih, salam sehat. Nah pendengar, dari lantai 3 ruang Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kami yang bertugas penanggung jawab Kepala LPP RRI Manado Bapak Fitra Wijaya SE, juga tim teknik yang bertugas ada Bung Jerry Kumande, Nining, dan juga Adira Minggela, serta produser pelaksana Bapak Jimmy Yohanes, saya sendiri Adela Kuro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam sehat. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa